Eh, Nama saya Stefani Iriana Pasaribu, saya psikolog, dan sekarang kegiatan sehari-hari adalah menyelesaikan PhD saya di bidang sustainability, membesarkan anak, dan juga bekerja sebagai konsultan di bidang palm oil industry. Program ini adalah bagian dari proyek Ruanita yang dinamakan Pelita, Parenting Talk with Ruanita, dan selama 30 menit ke depan saya akan sharing pengalaman terkait isu speech delay pada anak-anak, terutama pada anak-anak yang dibesarkan secara bilingual, ya, baik itu karena pengaruh atau faktor dari orang tua yang berbeda ras, negara, ataupun karena berada di tempat yang berbeda dengan ras orang tua mereka. Tema kita kali ini untuk pelita episode pertama ya adalah speech delay in bilingual children, information for parents. Jadi ini memang specifically atau difokuskan adalah membagi pengalaman dan juga informasi untuk orang-orang ataupun orang tua yang merasa anaknya mengalami speech delay. Oke, next. Oke, jadi kalau kita boleh sebentar, kalau kita boleh berbicara bahwa menurut saya setiap orang tua, baik itu anaknya mengalami speech delay atau tidak, itu wajib ya, wajib atau perlu untuk mengetahui bagaimana perkembangan bahasa anak dan milestone-nya. Jadi dalam ilmu psikologi, terutama psikologi anak, itu setiap usia ya, setiap ada usia-usia tertentu di mana itu merupakan milestone perkembangan bahasa anak. Jadi seperti misalnya kita lihat bersama-sama di sini dalam usia 3 bulan itu seharusnya anak sudah bisa cooing and gurgling gitu ya. Kemudian 6 bulan itu bisa babbling, dia bisa apa ya, mengeluarkan suara-suara tapi meskipun tidak berbentuk kata gitu, babbling. Kemudian usia 1 tahun itu kata-kata pertama sudah diucapkan, 18 bulan itu mengetahui 5 sampai 40 kata, 2 tahun itu 150 sampai 300 kata, dan ini kata-katanya dalam konteks yang memang bisa dimengerti ya, benar dan bisa dipahami oleh orang lain, terutama untuk oleh orang tuanya atau oleh significant others yang lain ya. Kemudian umur 3 tahun dia harus bisa mengetahui, mengucapkan 900 sampai 1000 kata dan mampu menanyakan pertanyaan-pertanyaan pendek kepada orang lain. Kemudian 4 tahun itu mampu mengucapkan kurang lebih 2000 kata dan bisa menyambungkan 5 kata sebagai satu kalimat ya. Kemudian pada usia 5 tahun itu perkembangan bahasa yang diharapkan adalah dia bisa menyebutkan huruf ya, A, B, C, D dan seterusnya, dan dapat membentuk atau mengucapkan kata-kata yang jauh lebih panjang. Nah, kalau dikaitkan dengan pengalaman saya, saya punya seorang anak yang sekarang berusia 6 tahun. Nah, saya mengidentifikasi bahwa anak saya itu mengalami speech delay adalah ketika dia berusia 2 tahun, itu dia bisa dihitung ya. Jadi kalau di sini kan dikatakan 2 tahun itu 150 sampai 300 kata. Nah, anak saya ini sebut saja R gitu ya. Jangankan 150 kata, 10 kata aja 10 atau 20 kata mungkin yang dia bisa ucapkan ya. Dan itu tidak konsisten gitu. Belum tentu setiap hari ada kata yang dia ucapkan, ya kan?
Nah, itu membuat saya, curiga, "Nih ada apa? What is wrong with my son?" Gitu. Kenapa dia umur segini kok, perkembangan bahasanya tidak seperti anak pada usianya, ya kan? Jadi pada waktu itu dia paling cuma, first word-nya itu ya, mama tentu saja, mama, papa, car, gitu. Nah, itu yang saya ingat, bola gitu ya, ball gitu kan. Nah, dan, anak saya ini kalau, perlu diketahui bahwa memang berkembang di dalam, keluarga yang, multicultural ya, which is saya dari Indonesia, bapaknya dari Maroko, Prancis, dan kita tinggal di Belanda. Jadi bayangkan berapa bahasa yang dia dengar sejak kecil, yaitu bahasa Indonesia, eee, bahasa Arab tentu saja karena bapaknya dari Maroko, dan kadang-kadang bahasa Prancis, kemudian saya dengan, bapaknya anak saya itu berbicara dalam bahasa Inggris, 3 dan kemudian, apalagi, di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Belanda, karena kita tinggal di Belanda. Jadi dari kecil dia mendengar 4 bahasa, gitu ya, dan, pada saat itu saya, berasumsi bahwa, eee di usia yang sangat kecil itu, yang masih sangat muda, dia sudah mendengarkan 4 bahasa dan itu membuat kebingungan dalam diri anak saya itu. Sehingga itu yang membuat, dia mengalami speech delay. Tapi itu asumsi awal saya ya. Nanti saya akan ceritakan lagi, apa yang menjadi penyebab, speech delay pada anak saya. Oke, jadi, nah speech delay ini seringkali, anak-anak yang mengalami speech delay ini sering dicurigai, eee, mempunyai, atau mengalami, gangguan autism ya. Jadi, pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang tua ketika, mengetahui anaknya, mengalami speech delay adalah, "Apakah anak saya juga, autistik?" Ya, gitu. Nah, oleh karena itu, kita perlu, mengetahui, tanda-tanda, anak yang autistik, tapi khususnya yang berkaitan dengan, speech ya. Jadi kalau, teman-teman bisa baca di sini, ini adalah 5 speech related signs of autism ya. Yang pertama, signs of echolalia or repeated words or phrases. Jadi, anak yang dicurigai, yang diasumsikan itu, mempunyai autism, itu, cenderung untuk, mengulang, beberapa kata tertentu. Nah, pada anak saya, ini tidak terjadi ya, jadi, dia tidak ada pengulangan, kata atau echolalia ya, kata ataupun, kalimat, phrases. Kemudian slow or no response to name being called. Nah, jadi, pada anak yang autism itu cenderung, tidak memberikan respon ketika dipanggil namanya, oleh orang tua atau oleh significant others yang lainnya, dan ini juga tidak terjadi pada anak saya. Anak saya cukup memberikan respons meskipun, tidak, dengan kata-kata yang bagaimana gitu ya, karena memang dia waktu itu mengalami speech delay, tapi secara, ekspresi suara, kemudian secara ekspresi wajah, kemudian mata itu, memberikan respon yang cukup ya. Kemudian delayed or absent of gestures like pointing. Nah, kalau, anak yang autism itu cenderung, tidak memberikan, respon, tangan, pointing gitu ya. Jadi misalnya kita bilang, "Coba lihat ke sana," gitu. Dia tidak tidak dia cenderung kalau anak yang autism akan cenderung untuk tidak melihat ke arah tangan di mana kita menunjuk gitu. Nah, itu salah satu, tandanya. Nah, dalam kasus anak saya dia ini juga tidak terjadi, ya karena, ketika ditunjuk sesuatu dia akan melihat, arah di mana saya menunjuk, tangan saya ya. Kemudian slower rate of language development. Nah, ini yang terjadi. Jadi, jumlah kosakata yang, dialami oleh anak saya itu memang sangat, minim dibandingkan anak, seusianya ya, dan, pada konteks kasus anak saya itu dia bercampur karena dia mengalami atau mendengar 4 bahasa, jadinya, tidak hanya bahasa Indonesia tapi, dengan bahasa yang lain gitu.
mostly speaking single words. Nah, ini juga terjadi pada anak saya. Jadi dia 2 tahun itu belum bisa misalnya mama makan gitu, mama minum, enggak, cuma mama, auto, car gitu, cuma itu doang. 2 kata aja belum ya, 2 kata itu belum gitu. Itu yang terjadi pada anak saya. Nah ini, ketika misalnya teman-teman, bisa mengobservasi, anak, teman-teman, ini bisa apa ya, bisa diidentifikasi apakah dari 5 speech related signs of autism ini, apa yang dialami oleh anak, teman-teman semua gitu ya. Kalau kalau cuma 1, 2 mungkin, bisa, apa ya, tidak perlu terlalu cemas atau takut apakah anaknya, autism atau enggak. Karena speech delay itu bisa apa ya, bisa menjadi sign dari gangguan psikologis yang lain ya, gangguan perkembangan anak. Gangguan psikologis perkembangan anak, yang lain, tidak hanya autism, bisa juga speech delay, bisa juga, sensory, processing integration disorder, macam-macam gitu ya, gitu. Jadi, jangan langsung mengarah atau mendiagnosa bahwa anak yang mengalami gangguan, perkembangan bahasa atau terlambat berbicara itu adalah identik dengan autism, itu enggak, itu tidak benar. Oke, next. Nah, bagaimana membedakan ya, antara anak yang autism dengan anak yang hanya mengalami speech delay? Jadi, seperti saya katakan tadi, speech delay itu memang merupakan indikasi awal dari autism, tapi tidak merupakan satu-satunya simptom atau tanda bahwa anak itu mengalami autism. Jadi harus, dilihat tanda-tanda yang lain. Tanda-tanda yang lain itu apa? Anak yang mengalami autism itu adalah tadi saya bilang, mungkin dia tidak ada eye contact atau eye contact itu minimal sekali. Kalaupun ada eye contact itu kayak orang apa ya, kayak kosong gitu. Jadi kalaupun dia ngelihat, pertama kosong dan tidak fokus ya, biasanya begitu. Saya pernah gitu bertemu dengan anak autism, dia sudah cukup dewasa ya, udah lebih dari 10 tahun. Nah, saya ada di depannya dia, tapi, dia seperti antara melihat dan tidak melihat gitu. Jadi tidak fokus dan kosong, lebih lebih ke kosong ya. Jadi little eye contact atau tidak ada sama sekali. Kemudian, ketika berusia 9 bulan itu tidak menunjukkan, facial expression, jadi emosi itu tidak diekspresikan, secara secara jelas melalui ekspresi wajah. Jadi kalau marah, ya kita nggak tahu gitu ya, kalau sedih kita nggak tahu, happy juga nggak tahu, jadi kayak flat, kalau bisa dibilang poker face. Kalau orang main poker kita kan nggak tahu ya emosinya apa. Nah, padahal anak itu 9 bulan misalnya kita sudah bisa tahu, oh ini anak lagi sedih, lagi ngambek, lagi marah, atau gimana gitu. Nah ini enggak. Kemudian, usia 1 tahun atau 12 bulan itu hanya menggunakan, apa ya, gesture. Jadi, gerakan gesture tubuh atau tangan yang, sangat minim ya. Kemudian tidak menunjukkan, minat untuk berinteraksi kepada orang lain ketika berumur 15 bulan. Jadi anak yang autism itu memang cenderung, kalau dibilang sering dikatakan, hidup di dunianya sendiri ya. Jadi dia tidak tidak punya interest, minat ya, quote and quote, untuk berinteraksi dengan orang lain, entah itu dewasa ataupun anak-anak. Nah, kemudian, tadi seperti saya bilang dia tidak melihat ke arah di mana, tangan kita menunjuk sesuatu gitu ya, itu tidak terjadi pada umur 18, bulan. Kemudian ketika berumur 2 tahun itu atau 24 bulan, itu dia tidak aware atau tidak sadar, ketika menyakiti orang lain. Misalnya dia mukul atau misalnya dia menjatuhkan anak lain gitu, itu dia tidak, nggak aware, nggak sadar, kayaknya cuek gitu ya, seakan-akan cuek gitu. Nah, kenapa saya berhenti pada umur 2 tahun, karena, menurut saya, semakin cepat, orang tua itu dapat mengidentifikasi bahwa anaknya mengalami, speech delay atau, perkembangan, gangguan berbicara ya, terlambat berbicara, itu akan, lebih cepat kemungkinan untuk dapat, mengatasi atau ya membuat anaknya lebih, bisa berbicara gitu ya.
karena lewat dari 2 tahun akan semakin sulit. Itu berdasarkan pengalaman saya gitu. Karena banyak sekali ketika saya ya, kalau saya boleh cerita, ketika saya mengalami anak saya itu mengalami speech delay, itu banyak masukan-masukan, "Oh, nggak apa-apa, biarin aja, nggak perlu dikonsultasikan ke psikolog atau ke neurolog," gitu ya. Nanti juga pasti, tiba-tiba bisa ngomong sendiri gitu loh. Itu kan, orang Indonesia kan suka gitu ya. Nanti ngomong sendiri pastilah gitu, distimulasi aja gini 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 gitu loh. Tapi waktu itu saya pikir, asumsi saya atau belief saya adalah semakin cepat saya tahu apa yang, dialami anak saya, maka akan semakin cepat pula intervensi yang bisa diberikan dan semakin, besar pula kemungkinan atau prognosis anak saya bisa, normal dalam tanda quote, quote and quote perkembangan bahasanya, gitu. Oke, next. Nah, ini juga, saya ingin, sharing sedikit myths about being bilingual children. Jadi ada beberapa, mitos-mitos, tentang anak yang, lahir dalam keluarga yang bilingual ya. Eee, jadi ada yang mengatakan, "Oh anak itu," ini saya nggak perlu baca ya, tapi yang saya dengar ketika, anak saya mengalami speech delay adalah, "Oh anaknya pasti, bingung," dia bilang gitu, "pasti bingung, mengalami mendengar, bahasa lebih dari satu," gitu kan. Kemudian, ada juga yang bilang, anak itu, bisa kok 6 bahasa sekaligus gitu loh. Anak itu kan punya kemampuan otak yang sangat, yang sangat luar biasa gitu. Jadi, nggak usah worried, anak itu bisa kok mendengar bahasa sampai 6 gitu. Nah, padahal sebenarnya oke, memang ada anak-anak yang bisa mendengar atau bisa, bisa survive dengan, bahasa yang lebih dari satu gitu ya, sampai 6 mungkin. Tapi ada juga yang enggak gitu. Jadi kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa setiap anak itu bisa survive atau perkembangan bahasanya itu bisa berkembang dengan baik, ketika dia mendengar lebih dari satu bahasa. Tidak semua anak bisa mengalami hal itu. Nah ini, teman-teman bisa, membaca sendiri ya. Kemudian oke, next. Nah, possible intervention-nya gimana? Nah, ini kita bisa bagi berdasarkan, 4 aspek ya. Jadi social engagement, communication, imitation, dan functional and symbolic play. Nah, kalau imitation, jadi, saya waktu itu oleh, psikolog anaknya, saya psikolog, tapi ketika punya masalah saya harus berkonsultasi dengan sesama psikolog lain karena, saya nggak bisa, objektif menilai anak saya karena punya ikatan emosional yang kuat. Nah, imitation. Jadi, imitation di sini saya disarankan pada waktu itu apapun yang saya kerjakan, itu saya harus, omongkan, verbalkan gitu ya, sehingga anak saya mendengar. Jadi misalnya, lagi mandi gitu, Mama lagi sabunan loh," gitu. "Habis itu Mama sisir," gitu. "Habis itu nanti Mama pakai baju," gitu. Atau misalnya lagi makan, Mama, ambil garpu ya," gitu. "Nih Mama sendokin nih makannya nih, nih Mama makan," dia bilang. "Terus Mama ambil ikan ya," gitu, "Mama ambil nasi ya." Jadi semua kegiatan itu disarankan untuk diomongkan. Jadi, anak itu, ya itu, belajar, banyak vocabulary dan, melihat gesture ya. Dengan melihat gesture dia lebih bisa menangkap atau mengingat, kata ini merepresentasikan apa gitu ya. Kemudian turn taking juga. Jadi kalau ngomong sama anak disarankan ya dia selesai ngomong baru saya ngomong gitu. Orang lain ngomong baru dia ngomong. Jadi, ada waktu bagi anak itu untuk mencerna. Jadi nggak, nggak rebutan gitu ya. Kemudian, nah ini functional and symbolic play. Jadi functional and symbolic play di sini ya gimana ya, jadi ada kayak misalnya main, puppet gitu ya, main puppet, puppet puppet show gitu. Jadi anak itu, belajar untuk, eee, ada permainan-permainan yang simbolik tapi juga sekaligus, fungsional. Jadi dia berimajinasi,
tapi juga dia belajar kata-kata baru secara bermain. Nah, pada waktu itu anak saya itu caranya untuk functional and symbolic play ini adalah dengan yang kalau ada boneka gitu, jadi ketika anaknya ngomong, anak boneka ini akan repeat apa yang dikatakan oleh anak saya gitu. Itu disarankan. Jadi dia dengar, oh kalau saya ngomong kayak gini, di bonekanya ngomongnya kayak gini gitu. Balik lagi ke dia gitu. Itu salah satu cara. Kemudian communication ya. Communication. Nah, kalau ini waktu itu karena kasus saya adalah anak saya mendengar 4 bahasa, jadi saya disarankan pada waktu itu fokus ke satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, karena memang bahasa ibu, ya kan. Bahasa ibu itu saya disarankan lebih banyak berbicara dengan anak saya dengan bahasa ibu, karena bahasa ibu itu bahasa pertama, ya bahasa pertama kita itu feeling-nya beda ketika kita berbicara dengan bahasa yang kedua, ketiga. Ya, ada emosi, ada tataran emosi yang jauh lebih apa ya, lebih jelas dan lebih halus ya kan, lebih subtle dan juga lebih apa ya, lebih lancar gitu ya. Nggak perlu mikir kan kalau kita ngomong bahasa pertama. Jadi dalam komunikasi ini saya waktu itu disarankan untuk berbicara bahasa Indonesia, begitu juga dengan bahasa-bahasa yang didengar melalui media seperti TV. Jadi pada saat itu ketika anak saya nonton kartun itu juga kalau ada di TV apa kabel itu kalau bisa diganti suaranya menjadi bahasa Indonesia saya ganti saat itu. Gitu. Jadi dia fokus benar-benar mendengar bahasa Indonesia. Kemudian social engagement. Nah, social engagement ini waktu itu saya, nah kalau ini berkaitan dengan nanti yang saya jelaskan adalah dengan sensory integration therapy ya. Karena ternyata anak saya itu mengalami gangguan yang namanya sensory integration processing disorder. Jadi ini gangguan sensori ya. Jadi kalau kita kan kita punya indera 5 ya kan. Nah, anak yang normal itu akan bisa menyerap stimulus lingkungan melalui indera-indera tersebut, kemudian dia mengintegrasikan menjadi suatu informasi yang bisa dipahami. Nah, anak saya itu mengalami gangguan itu. Jadi fungsi inderanya itu berfungsi, tapi ada yang lebih sensitif ya. Itu terlihat ketika misalnya dia ulang tahun 1 tahun, 2 tahun, itu kalau ada orang yang bertepuk tangan, kan, habis nyanyi happy birthday biasanya kan tepuk tangan. Dia akan menangis gitu loh, menangis. Begitu juga dalam situasi-situasi lain. Ada suara-suara yang sangat overwhelm buat dia. Nah, kita kan pada waktu kan nggak tahu ya, kok nih anak ada orang nyanyi, kemudian ada orang tepuk tangan, dia nangis gitu loh, bukannya excitement ya kan. Dalam konteks merayakan ulang tahun. Nah, ternyata dia sensitif dengan suara. Ya, anak saya sensitif dengan suara, kemudian dia juga sensitif dengan indera peraba. Ya, jadi dia kalau ada texture tertentu gitu, misalnya pasir, kemudian foam gitu ya, batu, itu dia megangnya tuh nggak kayak anak lain langsung ngambil, enggak. Tapi dia gimana ya, terlalu berhati-hati padahal namanya anak-anak kan mestinya kan eksploratif ya. Nah, ternyata buat dia itu sentuhan seperti itu, texture itu overwhelm gitu, karena indera perabanya sangat sensitif. Begitu juga dengan indera perasa, ya. Jadi ada beberapa makanan texture gitu, kalau dia bertekstur sedikit aja gitu, nggak halus, dia nggak mau gitu, karena ternyata indera perasanya memang sensitif. Nah, dalam sensory integration processing disorder ini ada yang sensitif atau malah yang dia kurang sensitif. Jadi dia harus distimulasi. Jadi ada waktu itu ada anak lain yang diterapi bersama-sama dengan anak saya, justru dia karena understimulated gitu ya, dia kurang sensitif indera perabanya. Jadi maaf, bukan indera peraba, indera perasanya. Jadi misalnya ada foam, tahu kan foam yang buat shaving ini, itu dia makan gitu loh. Dia makan karena itu membuat dia merasakan sesuatu di indera perasanya. Jadi indera perasanya itu yang kurang sensitif. Nah, itu social engagement ya. Dalam konteks anak saya social engagement-nya seperti itu.
Oke, next. Nah, ini adalah apa ini? Oh, ini kalau nggak salah tips ya. Jadi everyday sensory integration terapi yang bisa kita lakukan di rumah ya. Jadi bagi para teman-teman yang anaknya didiagnosa mengalami sensory integration processing disorder, itu bisa juga melakukan terapi dalam tanda kutip ya, terapi yang sederhana gitu ya. Setelah berkonsultasi dengan psikolog perkembangan anak ataupun neurolog ya. Ini contohnya dia bisa bermain-main dengan trampolin atau dia disuruh membawa belanjaan, lalu ketika mandi itu disuruh mandi dengan garam ya, garam, kemudian atau dengan bubble bath gitu kan. Karena dia bisa bisa merasakan kan berbagai macam texture. Kemudian untuk melatih, nah kalau ada masalah dengan ini indera perasanya biasanya juga mengalami kesulitan untuk apa ya, tidak hanya mengunyah tapi juga untuk eh, em, apa ya, mengucapkan kata-kata tertentu gitu ya. Nah, anak saya ini juga diterapi dengan ini, jadi pakai straw gitu. Sorry. Jadi dia dilatih untuk menyedot, gitu kan, minum dengan sedotan karena itu akan melatih otot mulutnya dia gitu, otot mulut dan otot lidahnya gitu. Ini beberapa, jadi saya tidak perlu membaca satu persatu, tapi ada latihan-latihan yang bisa dilakukan di rumah bersama-sama dengan orang tua ya. Kemudian next. Nah, ini sensory integration therapy gym tuh seperti ini ya. Jadi ada ada beberapa apa ya, peralatan gitu ya, yang kalau menurut orang tua yang melihat itu, kok kayaknya cuma main-main aja ya, kok terapinya kayak gini gitu loh. Tapi para terapis sensory integration ini sangat tahu ya gitu ya, apa yang dibutuhkan oleh anak gitu. Jadi ketika anak saya di terapi, sensory integration terapi itu kurang lebih selama 2 tahun ya. Jadi dia mengalami sensory integration terapi dan juga speech therapy. Dilakukan dalam waktu yang bersamaan ya. Jadi 2 terapi ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan selama kurun waktu 2 tahun. Nah, jadi dia dia tahu gitu terapisnya. Oh, anak ibu nih perlu lebih banyak loncat-loncat misalnya. Anak ibu tuh lebih perlu main apa peluncuran gitu, sliding gitu. Jadi mereka tahu kegiatan apa yang akan berpengaruh terhadap sensori apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di slide berikutnya mungkin next bisa slide berikutnya. Nah, ini kayak ini dia ya kan, ini nih kayak digoyang-goyang ya gambar pertama itu kayak ayunan gitu kan. Ini juga ya, ini ada yang melatih keseimbangan atau pakai bola gitu ya. Dan ini dia untuk merit sesuatu gitu, merangkak gitu. Kalau kalau kasus anak saya waktu itu sampai di rumah itu kita bikin kayak terowongan, terowongan tapi dari kardus. Karena ternyata terowongan yang dijual di dijual secara online itu terlalu kecil buat anak saya pada saat itu. Udah nggak cukup kan. Jadi kita pakai kardus besar, kita buat terowongan, terus dia main di rumah pakai terowongan karena memang dianjurkan oleh terapisnya. Nah, kemudian jalan dan juga ini kalau yang gambar terakhir ini biasanya karena indera perabanya perlu distimulus dipakai ini. Jadi dia harus merasakan tekstur, berbagai macam tekstur. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan berbagai macam tekstur apa saja. Batu misalnya, kerikil ya, garam atau congklak atau misalnya kalau yang halus apa ya, pasir gitu kan. Kemudian lilin, lilin yang bisa dibentuk-bentuk gitu. Atau hal-hal yang mudah didapat di dapur seperti misalnya jagung, garam gitu kan,
atau apapun bisa dipergunakan untuk, melatih indera perabanya. Jadi dia merasakan berbagai macam tekstur kapas, juga, gitu. Next. Ya. Kayaknya seperti itu, sharing pengalaman saya terkait, speech delay, dan juga, mungkin pengetahuan yang singkat ya terkait speech delay dan juga autism, bagaimana cara membedakan, speech delay dengan autism dan juga sedikit terkait dengan sensory integration disorder dan terapi. Terima kasih.